Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Jamaah subuh yang Allah muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, memberikan kabar, sayati alan nasi, suatu saat manusia itu al-qabidhu ala dinihi kal-qabidhu ala al-jamrah, orang yang berpegang teguh dengan agamanya seakan-akan dia memegang bara api. Ini menunjukkan bahwasanya di akhir zaman seperti ini sudah banyak manusia yang meninggalkan agama itu sendiri disebabkan oleh fitnah-fitnah dunia, sehingga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman itu ada manusia-manusia, bal innakum yauma idzin katsirun, umat Islam itu jumlahnya luar biasa banyaknya. Kita lihat saja ketika aksi 212, begitu banyak jumlahnya. Walakinnakum gutha, tapi perkumpulan yang banyak seperti itu tidak ada gunanya ternyata. Gutha kahutha isail, seperti buih di lautan, banyak terombang-ambing di atas lautan. Apa sebabnya sesungguhnya? Kenapa kaum muslimin kehilangan ruh, kekuatan, kejayaan, kehilangan izzah, kemuliaannya? Apa sebab kaum muslimin kehilangan kejayaan, kehilangan kehormatannya di hadapan bangsa-bangsa lain? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yaqdhifannallahu fi qulubi aduwikumul mahabata wala yaqdhifannallaha fi qulubikumul wahn. Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut di hati-hati musuh kita. Sedangkan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mencampakkan di dalam kolbu kita al-wahnu, penyakit yang disebut dengan wahn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu wahn wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu mencintai dengan sepenuhnya perkara dunia dan sangat benci dan takut terhadap perkara kematian. Ini nyata. Kenapa kaum muslimin kehilangan ruh, kekuatan, kejayaan untuk menolong agama ini? Karena mereka tersibukkan hatinya dengan urusan dunia. Kita beribadah, orang dahulu para salafus saleh juga beribadah. Kita juga melakukan amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh para kaum salafus saleh terdahulu, sama perbuatannya. Tapi mengapa mereka memiliki prestasi yang cemerlang? Mereka memiliki keunggulan di hadapan bangsa-bangsa lain karena mereka memiliki ketulusan hati di dalam melaksanakan ibadah. Dan mohon maaf, sekarang ini orang yang hatinya telah Allah campakkan di dalam jurang dunia
itu melakukan satu amalan yang dalam artian urusan akhirat itu mengharapkan dunia, ini keterlaluan. Orang beramal dalam urusan akhirat akan tetapi hatinya adalah mengharapkan urusan dunia. Ini sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang hina sekali. Inilah yang membuat kita jatuh, membuat kita hina di depan bangsa-bangsa atau orang-orang kafir. Karena kita tidak sungguh-sungguh di dalam memegang agama ini. Oleh karena itu, kita akan memulai bagaimana kita bertahan sekarang. Kita akan berusaha untuk bertahan di zaman-zaman fitnah seperti ini. Kita akan bertahan untuk mempertahankan iman, mempertahankan tauhid, mempertahankan Islam kita. Jangan sampai terjatuh ke dalam satu perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mal, segeralah melakukan amal dari pagi-pagi hari. Fitanan kakita'im minal lailil mudlim. Fitnah itu datang kepada manusia seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Tidak kelihatan fitnah itu datang. Yusbihu rajulun mu'minan. Pagi hari kita mengucapkan syahadat, kita berikrar Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Wa yumsi kafiron, sedangkan sore harinya ternyata kita sudah menjadi kafir. Wa yumsi rajulun mu'minan, atau sebaliknya, sore-sore hari kita masih berzikir kepada Allah, tapi ketika bangun pagi hari kita sudah menjadi kafir. Ini adalah fitnah yang tanpa kita sadari. Apa sebab dari itu semua? Ya bi'udinahu bi'aradhim minad dunya, menjual agamanya dengan seklutik urusan dunia. Ini sesungguhnya fitnah yang jarang disadari oleh manusia. Tidak akan menjadi masalah ketika seseorang memiliki dunia dan seisinya, tidak akan menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah di mana dia menaruh dunia itu. Ketika dia menaruh dunia itu di dalam hatinya, maka inilah yang menjadi penyakit. Tapi ketika seseorang itu menaruh dunia di tangannya, di tangan, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, mahma kanatid dunya wa ma fiha, walaupun dunia dan seisinya, fi yadaik, berada di telapak tangan kita. Artinya kita punya sembarang kalir, semuanya kita punya. Mau apa ada, mau ini ada. La yadhurruka, hal itu tidak akan menjadi bahaya bagimu. Walakin, akan tetapi, ya, law wada'taha fi qalbik, ketika engkau meletakkan dunia itu di hatimu, wa in kana qalilan, walaupun itu sedikit, sekelutik, seteguk air minum, fahadhihi min asyaddil maradhi wad darar, ini adalah suatu penyakit dan juga bahaya yang sangat kronis, luar biasa. Ini bukti dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laukanat libni Adam, sekiranya anak Adam itu manusia, wadin minad dahab, punya lembah yang lembahnya itu isinya punya gunung, lokasi
Isinya itu emas, bukan jiring, emas. Ahabba ayyakuna thaniyan. Ketika dia meletakkan dunia itu dalam hati, maka dia akan berangan-angar, bercita-cita untuk mendapatkan lokasi yang kedua. Dan ini sungguh penyakit. Inilah yang menjadikan umat Islam itu loyo. Inilah yang menjadikan hati-hati kita itu takut. Inilah yang menjadikan hati-hati kita itu gemetar. Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Siapa yang bisa mengontrol, mengendalikan urusan ini? Dialah yang orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang berapa sih kekayaan kita? Para salafus saleh, Abdullah bin Mubarak, orang kaya luar biasa, setiap tahun memberangkatkan orang haji dengan uangnya sendiri. Siapa kita di hadapan Sufyan Ats-Tsauri, orang kaya yang setiap harinya selalu bersedekah 100 dinar, kepingan emas 100. Siapa kita di depan Sa'ad Al-Laitsi, seorang yang kekayaannya dikenal seluruh penjuru Mesir. Siapa kita? Akan tetapi mereka orang-orang yang bisa meletakkan dunia di dalam tangannya. Mereka adalah orang-orang soleh sekaligus ulama. Inilah yang menjadi kelemahan kita. Kita sudah tahu penyakit kita, tinggal bagaimana cara mengobati penyakit itu. Sehingga Islam kita pegang dengan jaya lagi, Islam kita pegang dengan bangga lagi, Islam kita pegang dengan izzah di hadapan musuh-musuh Islam. Inilah penyakitnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.